Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nova Aprilia dan rekan saya bernama Pipi Nasriyah Zulfina. Baik, kami akan menjelaskan tentang budget bahan mentah yang akan dibacakan oleh rekan saya Pipi Nasriyah Zulfina. Kepada Pipit kami persilahkan. Buket bahan mentah. Menurut pengertian para ahli, bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung atau direct material adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian daripada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan dalam pencatatan penganggaran dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Yang kedua, bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tidak langsung ini apabila dilakukan pencatatan di dalam penganggaran overhead pabrik. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan mentah dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah ini diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan. Karena adanya faktor persediaan, anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Sebagai bahan mentah disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Bukan untuk kebutuhan bahan mentah. Bagian ini telah diterangkan bahwa bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang dipergunakan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci anggaran ini harus dicantumkan sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan mentah yang digunakan. Yang ketiga, bagian-bagian yang harus dilalui dalam proses produksi.
Yang keempat, standar penggunaan bahan mentah. Yang kelima, waktu penggunaan bahan mentah. Menentukan kebutuhan bahan mentah, jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, diantaranya perkiraan langsung. Cara ini mengandung banyak risiko, antara lain berupa terlalu besar atau terlalu kecilnya perkiraan. Karena itu, cara ini lebih baik diserahkan pada pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam memproduksi barang yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Yang kedua itu, berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan. Standar penggunaan dihitung dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan percobaan-percobaan di laboratorium dan melakukan percobaan khusus di dalam pabrik dengan mendasarkan diri pada pemakaian nyata. Pemakaian nyata waktu yang lalu tercatat sebagai bill of material dan dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statis. Buket pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai risiko seperti bertumpuknya bahan mentah di gudang, yang akan mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lamanya bahan mentah menunggu giliran diproses, atau biaya penyimpangan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan risiko berupa terlambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan mentah, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan mentah pengganti secepatnya. Selanjutnya itu ada waktu pembelian bahan mentah. Waktu pembelian bahan mentah ini merupakan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Tidak cukup hanya ditentukan jumlah bahan mentah yang dibeli, harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan mentah. Hal ini dilakukan agar bahan mentah itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada buket biaya bahan mentah. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua itu perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam satu anggaran tersendiri disebut anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan antara lain untuk keperluan produk costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah, bentuk dasar anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan mentah masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan lagi karena sudah dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan mentah.
Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan perlu memperinci sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Yang keenam, waktu penggunaan bahan mentah. Di lain pihak, anggaran bahan mentah berfungsi sebagai alat mengkoordinasi kebutuhan bahan mentah dengan tingkat persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Koordinasi antara tiga faktor ini sangat perlu memperhatikan agar tidak menghambat kelancaran produksi. Anggaran bahan mentah berfungsi pula sebagai alat pengawasan. Sebagai pelengkap fungsi pengawasan, maka disusun laporan pengawasan yang menunjukkan perbandingan antara perencanaan dengan realisasi daripada pembelian bahan mentah yang digunakan bahan mentah. Yang pertama, laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah. Yang kedua, laporan pelaksanaan tentang pemakaian bahan mentah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.